memposisikan pasien. Siapa mau jadi pasien? Saya boleh. Boleh, silakan. Nah, pasiennya duduk. Pasiennya kita instruksikan. Mas siapa namanya? Fadil. Mas Fadil, nanti lihat jauh ke sana, ya, lihat jauh ke depan, melamun. Nah, kalau tidak jangan lihat lirik ya. Melihat jauh ke depan, melamun, jangan lihat lirik. Oke? Itu. Karena apa kalau pasien tak lirik nanti tambah sulit. Nah, jadi posisikan pasien melihat jauh. Nah, berikutnya kita akan mulai periksa. Nah, ini ada angka di sini. Ada angkanya tuh itu. Nah, boleh mendekat ya kalau nggak lihat. Ini ada angkanya di dalam sana. Ya kan? Tuh. 1 ini ya kan? Nah, kamu kacamata minus kan? Iya. Minus berapa? Minus 3,5. Sama. 3,75. Kita taruh aja 4. Nah, kalau minus yang warnanya merah. Oh, dia ada merah sama hitam. Iya, ada merah sama hitam. Kalau hitam itu plus, kalau merah ini min. Nah, itu min 4. Oke? Yang merah ke hitam. Tinggal diputar. Nah, yang putaran ini. Ya. yang Ini menghidupkan, ini mematikan. Ini pencet diputar. Oke? Yang ini tambah. Ini untuk plus minus 20 nanti. Ini nggak kita pakai. Oh. Oke, 4 ya. Nah, cara pegangnya begini. Nah, meriksanya mata kanan, periksa mata kanan. Megangnya pakai tangan kanan. Mata kiri, periksa mata kiri pakai tangan kiri. Itu ya. Nah, ingat tadi yang saya bilang, dokter itu kanan kiri harus bagus. Nah, jadi kalau kalian mau latihan ya kanan kiri harus bisa. Ya seperti tadi kan balik kelopak mata ya kanan kiri harus bisa, tangan kanan bisa, tangan kiri bisa. Ya kan? Dilatih dari sekarang. Ya. Nah, sekarang kita akan periksa mata kanan dulu. Ya. Ini nanti ada beberapa checkpoint biar kalian itu semangat. Pertama kita periksa refleks fundus dulu. Nah, ini kita nyalakan, lihat depan mas. Nah, ini tangan kita pegang gini, kita ngintip dari lubang ini, lubang ini ya, ngintip ke sana ke matanya. Di tengah pupil nanti dilihat nanti ada warna oranye. Nah, nomor 1 itu. Kalau sudah bisa bagus, 1 jempol. Berarti kalian sudah bisa ngintip dengan benar. Nomor 2, kita mendekat, kita lihat pembuluh darah di dalam sana. Oke? Ya depan yuk, ya depan malam ini ya. Dan masukkan ke dalam sana. Nah, dalam sana kelihatan pembuluh darah. Nah, sedekat itu, Dik. Nah, ini kan pedes toh. Jadi kamu bisa kedip-kedip. Nah, itu nomor 2. Bisa melihat pembuluh darah di dalam sana. Posisinya gitu tadi ya. Nah, mendekat. Jangan buru-buru dari depan gini. Silo pasiennya, pupilnya mengecil jadi nggak kelihatan. Nah, jadi dari sini ke sana. Itu kalau bisa saya bisa lihat pembuluh darah, tak kasih jempol 2. Artinya apa? Kamu sudah bisa melihat fokus di retina pasien. Nah, lihat pembuluh darah. Oke. Nah, yang ketiga, yang lebih sulit lagi adalah melihat papil nervus opticus. Nah, jadi tempat saraf mata masuk ke retina. Nanti ada bangunan bulat, warnanya kuning menyala. Terus ada pembuluh darah keluar dari situ. Itu tempat pembuluh darah masuk ke dalam retina, ya kan? Nah, itu caranya. Setelah langkah kedua, lihat refleks, lihat pembuluh darah, diikuti ke atas pembuluh darah tadi. Nanti ketemu bangunan tadi, papil nervus opticus. Ya, kita peragakan ya. Kalian bisa lihat nggak tadi pembuluh darahnya? Bisa? Oh, nggak bisa. Makanya saya bilang bisa bohong. Ya kan? Nanti kamu praktek. Ya saya lihat dong pembuluh darah. Saya nggak bisa ngecek. Kecuali ini di alat ini ada kameranya. Nah, ini kita nggak ada berkamera, jadi nggak bisa lihat. Nah, makanya tadi saya bilang kan, pemeriksaan ini tergantung motivasi masing-masing. Pengen terampil enggak? Bayarnya sama, nanti keluar dari dokter belum tentu terampil. Gitu. Kenapa? Ada yang seperti ini. Nah, kita sekarang periksa papil nervus opticus ya. Maaf ya, buka mata, lihat depan, melamun jangan lirik ya. Nomor 1, refleks fundus, dideketin. Nah, lihat pembuluh darah di situ. Oke, diikuti ke atas.
Nah ini ketemu. Nah ada bangunan bulat. Nah seperti itu. Diikuti ke atas. Ya. Makanya megangnya jangan gini, nanti nabrak. Gini aja. Nah, jadi biar sinarnya itu, nah ini sinarnya bisa ke sana. Nah, karena pupilnya kecil, kita harus dekat ke matanya pasien. Nah, jadi kalau kacamatanya dilepas, berarti ini kita tambahkan kacamata aja kok berkacamata. Bisa lihat tadi, gitu ya. Ini tadi sudah lihat, papin habis optikus. Itu lebih sulit. Makanya nomor 3. Kalau bisa saya kasih 3 jempol. Oke? Berarti saya masih ada 1 jempol lagi loh. Memang masih ada 1 pemeriksaan lagi yang lebih sulit. Memeriksa makula. Makula itu bagaimana? Kalau papil tadi 1 lingkaran besar. Kalau makula itu cuma 1 titik kecil. Ya, gantian pasiennya. Oke, kamu bisa lihat. Saya mau jadi pasien. Oke, nah, silakan. Nah, kita posisikan pasien. Nah, sekarang saya perhatikan yang mata kiri. Ya, nah, namanya siapa? Anin. Ya, lihat depan ya, Anin ya. Lihat depan, melamun jangan mudah. Melamun dia bisa berdepan ya. Ini karena ini Anin pakai kacamata enggak? Enggak. Berarti kita ganti 0 ya. Ini kan angkanya dulu. Nah. Apa itu? 1. Nah, 0 ya? Oke. Nah, 0. Dia depan. Nah, karena ini mata kiri, berarti saya harus pindahkan ini. Tangannya pakai tangan kiri. Yang ini untuk membuka kelopak mata. Ini ya. Oke. Dia depan ya, melamun ya. Langkah 1 refleks. Dideketin. Nah, pembuluh darah. Anin ini lebih gampang, nih pupilnya lebih lebar. Nah, terus lihat ini ada bangunan merah. Nah, di bawah bangunan merah kita ikuti ke samping. Nah itu hasilnya kan? Nah, jadi di bangunan merah tadi, kuning menyala tadi, batas bawahnya kita geser ke samping, ke pinggir, ke lateral. Mana ini? Lateral, temporal ya, ke temporal, ke lateral. 2 kali diameter lingkaran tadi. 1, 2. Nah, titiknya di situ. Ada 1 tempat agak gelap gitu. Nanti ada 1 titik merah. Di tengah titik merah tadi ada kilatan cahaya. Cuma 1 titik itu. Nah, itulah makula. Tadi pas saya sentri yang terakhir tadi pakai ini silau kan? Nah, pas di depan. Karena itu pusat penglihatan. Nah, itu yang kiri, kalau kanan gini ya, depan sama kayak tadi ya. Refleks dulu, pembuluh darah kelihatan, dinaikkan ke atas. Nah itu ketemu papil. Nah diamati papilnya, jangan agak ini, lihat depan. Pedes banget. Nah, kalau pasiennya pedes, diam dulu, berhenti dulu. Nanti lanjutkan lagi. Nah itu contohnya. Kalau mau bisa pinjam 1 lagi. Bila Dr. Doni katanya disuruh pinjam 1 lagi, biar kalian bisa bagi 2 kelompok.